Diduga terperosok di kubangan proyek jalan tol, 2 orang bocah ditemukan meninggal dunia. Bantuan kepada ibu-ibu yang melahirkan di jalan sudah lirik. Petugas gabungan mengevakuasi ibu dan bayinya yang baru dilahirkan akibat banjir menerjang permukiman mereka. Si Adam. Temuan ular sanca sepanjang 3 meter saat banjir menerjang permukiman gemparkan warga. Dan seiring berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah ruas tol menuju ibu kota dipadati kendaraan. Halo, selamat pagi Wesa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda pagi ini dalam program Fokus Pagi edisi Senin 2 Januari 2023. Bersama saya Jimmy Darusman dan saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, langsung saja kita awali informasi Fokus Pagi hari ini, di mana ada informasi 2 bocah diduga terperosok ke sebuah kubangan proyek jalan tol di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat. Warga menemukan korban sudah tewas mengambang dan satu diantaranya tenggelam di dasar kubangan. Dari video amatir ini, warga menemukan 2 bocah yang dikabarkan hilang sejak Sabtu petang di sebuah kubangan proyek tol di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat. Kedua bocah minggu pagi sudah meninggal dunia dengan kondisi mengambang dan satunya tenggelam di dasar kubangan sedalam 2 meter. Kejadiannya berawal kedua bocah pergi untuk membeli petasan jelang pergantian tahun baru. Korban sempat berlari saat warga menegurnya agar mereka tidak membeli petasan. Belum diketahui penyebab pasti korban tewas di kubangan. Namun diduga keduanya terperosok ke kubangan hingga tenggelam saat berlari. Di situ ada tetangga lihat, pamit pulang. Udah mau maghrib, lari, mau disamperin tuh lari. Nah, selarinya itu udah hilang lenyap. Masyarakat udah nemuin mayat. Itu mau main pasir dulu. Udah ngambang, anak saya masih di dalam. Keluarga segera memakamkan korban tak jauh dari rumah duka. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Dan banjir juga membuat sejumlah ruas jalan utama di Jakarta tergenang hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ya, termasuk Jalan Kamal Raya Kalideres yang merupakan jalur alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, banjir merendam ruas Jalan Kamal Raya Kalideres, Jakarta Barat Minggu sore menyusul hujan yang turun sejak dini hari. Pihak kelurahan setempat menurunkan 4 unit pompa untuk mengurangi debit air, namun hingga Minggu petang belum cukup membuahkan hasil. Akibatnya jalur alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini nyaris lumpuh. Kendaraan kecil seperti mobil jenis sedan atau sepeda motor belum bisa melintas. Itu baru mobil yang agak tinggi ya, kayak Avanza segininya, kemudian truk masih bisa lewat. Tapi kalau untuk motor sama mobil-mobil yang seatnya 4, yang rendah lah, kayaknya berat, nggak bisa untuk lewat itu. Banjir juga merendam Jalan Gunung Sahari Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang setinggi sekitar 20 hingga 40 cm. Akibatnya para pengendara harus memperlambat laju kendaraan, khususnya dari arah Ancol menuju Senen. Selain curah hujan tinggi, saluran air di sekitar jalan diduga ikut memperparah banjir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota juga membuat sejumlah permukiman tergenang banjir hingga Minggu kemarin. Ya, di Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara misalnya, ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi lebih setengah meter. Banjir yang
merendam jalan di permukiman warga di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, membuat sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir, mogok hingga harus didorong. Menurut warga, banjir kerap datang setelah hujan deras turun. Kalau di sini, sekitaran sini di Gang 8 itu sekitar 80 cm lah. Kalau paling rendah ya sekitar 20 cm kali. Sering terjadi, udah biasa. Tapi kalau hujan terus menerus ya, tapi kalau hujan yang enggak ini sih biasa-biasa aja gitu. Warga berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah banjir. Di Kalideres, Jakarta Barat, banjir merendam permukiman warga di Jalan Perkutut 3 Tegal Alur hingga setinggi setengah meter Minggu siang. Perabot rumah warga pun ikut terendam. Kalau dari pengaruh air hujan memang ada, cuman maksudnya karena ini bareng dengan laut pasang, jadi lebih cepat naik ke rumah warga. Hujannya deras, kedua emang saluran airnya udah dangkal. Meski terendam, warga belum berniat mengungsi karena berharap banjir bisa segera surut. Warga diimbau tetap waspada seiring cuaca buruk di beberapa wilayah di Indonesia. Arfa Supandi dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Nah, kita bergeser ke Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Bekasi ini juga membuat sejumlah jalan di sana terendam. Ya, kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin hingga harus didorong oleh pemiliknya. Banjir merendam jalan kompleks Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 60 cm hingga menyebabkan motor yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Pemilik kendaraan pun harus mendorong motornya melewati genangan air. Selain disebabkan intensitas hujan, buruknya sistem drainase juga menjadi penyebab banjir sulit surut. Kondisi ini sering dirasakan warga setempat saat musim hujan datang. Dari semalam pas jam 10-an kalau nggak salah. Itu hujannya udah dari semalam berarti ya? Semalam. Kalau ini memang setiap hujan selalu banjir kalau di sini? Kalau di sini sih ya nggak begitu sering. Cuma kadang kalau lagi hujan terus ya banjir juga. Masih banjir ya? Banjir mengganggu aktivitas ekonomi setempat, sehingga warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memperbaiki sistem drainase guna meminimalisir banjir susulan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang lumpuh karena banjir. Nah, sementara di wilayah Pati, sebuah desa juga dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Bak sungai, Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang ini terendam banjir. Ketinggian air dari 70 cm hingga 1 meter mengenangi sepanjang Jalan Pantura Kaligawe. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Surabaya maupun sebaliknya pun lumpuh. Sejumlah truk yang memaksakan diri untuk lewat mogok. Kondisi yang paling parah itu ya mungkin ini di daerah Gebong Sari ini. Sini. Bawah jembatan itu ya Pak ya? Ya. Kalau jembatan itu lebih parah lagi itu, jembatan tol itu. Banjir sudah berlangsung sejak Sabtu pagi. Aparat imbau pengendara untuk cari jalur alternatif lain. Masih dari Jawa Tengah, ketinggian banjir juga melanda desa Mustoko Harjo, Pati. Ketinggian air hingga 1 meter. Khawatir air semakin meninggi, petugas gabungan pun mengevakuasi warga yang tinggal berdekatan dengan Sungai Juwana menuju ke lokasi penampungan sementara. Upaya-upaya untuk melakukan pengamanan, kemudian mengevakuasi warga masyarakat. Selanjutnya juga kita nanti akan membentuk posko-posko untuk evakuasi. Aparat mengimbau warga terus berhati-hati lantaran curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi hingga awal Januari 2023 ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, banjir menggenangi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya calon penumpang ini dialihkan ke stasiun Poncol. Ya, dan tidak hanya itu ya, sejumlah pelayanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya pun dialihkan perjalanannya hingga mengalami keterlambatan kedatangan. Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir pada Minggu pagi. Ketinggian air bervariasi, namun yang paling parah merendam pintu masuk ruang keberangkatan dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Calon penumpang pun dialihkan ke stasiun Poncol.
Banjir ini berdampak pada pola operasi beberapa perjalanan kereta di lintas utara Jawa dan dialihkan melalui jalur lintas selatan Jawa. Perubahan perjalanan itu diantaranya kereta api Brantas lintas Pasar Senen Blitar dan kereta api Brawijaya lintas Gambir Malang. Saat ini kondisi banjir di stasiun Tawang sudah mulai surut. Pada hari Sabtu, banjir merendam seluruh ruang stasiun Tawang yang mengakibatkan jadwal kereta mengalami keterlambatan. Dampak banjir yang menggenangi stasiun Tawang Semarang, 7 perjalanan kereta api jarak jauh tujuan Jakarta ke Surabaya pun dialihkan ke lintas tengah dan selatan. Akibatnya kereta harus menempuh perjalanan lebih jauh, sehingga terlambat datang lebih dari 3 jam lamanya di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Kelambatan tersebut dikarenakan adanya banjir di stasiun Semarang Tawang yang berakibat pengalihan alur perjalanan kereta api dari lintas utara ke lintas tengah hingga lintas selatan. Perjalanan kereta di lintas utara akan kembali normal jika banjir di stasiun Tawang telah surut dan aman untuk dilewati kereta. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, banjir kiriman yang melanda kota Sampang, Jawa Timur semakin tinggi hingga mencapai 1 meter. Ribuan rumah warga terendam. Ya, sementara di Kudus, Jawa Tengah, pemirsa, banjir meluas hingga 16 desa di 4 kecamatan terendam. Tingginya intensitas hujan sejak Sabtu malam membuat sungai Piji yang melintas di desa Kesambi, Mejobo melimpah. Jembatan 4 di desa Kesambi, banyu meluber ke... Akibatnya rumah warga yang kemarin sempat kebanjiran dan sudah mulai surut, kini kembali terendam air. Banjir kembali merendam rumah warga sejak Minggu pagi dengan ketinggian mencapai 80 cm. Dari 16 desa di 4 kecamatan di Kudus, desa Kesambi yang terparah. Sedikitnya 1.810 kepala keluarga warga desa tersebut terdampak. Naik semua ini sudah saya naikkan ini. Kebetulan ini kan warung, nah rumah sana sudah saya kemasi. Berhubung tidak, alhamdulillah tidak ada tanggul jebol sehingga kalem-kalem. Kalau kemarin tanggul jebol itu banyak yang tidak selamat itu. Sementara banjir yang melanda kota Sampang kian parah, bahkan ketinggian air mencapai 1 meter. Ribuan rumah warga pun terendam hingga melumpuhkan kegiatan warga. Curah hujan dari semalam itu dari kemarin ya, sangat deras sekali sampai malam. Terus yang hujan itu dari utara. Terus cuma airnya itu mengalir dengan curah ke sini langsung. Ini sepertinya akan lebih besar lagi kayaknya untuk saat ini. Saat ini sampai sekarang kayak gini. Diperkirakan air akan semakin tinggi menyusul pasangnya air laut pada Minggu siang. Arif Nur dan Salina Wali melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah dan Sampang, Jawa Timur. Pemirsa, evakuasi seorang kakek penderita stroke dari rumahnya yang terkepung banjir di Kudus, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Ya, lansia, kemudian anak-anak memang harus menjadi prioritas ya dalam penanganan evakuasi. Di Jawa Timur juga, pemirsa, ada seorang nenek yang tinggal sebatang kara di Kabupaten Sampang dievakuasi dari rumahnya. Penuh hati-hati, petugas menggendong nenek Rohmah dari rumahnya yang terendam banjir di Jalan Melati, Kota Sampang menuju perahu karet. Setelah nenek Rohmah dibaringkan di perahu, tim BPBD mendorong perahu karet menuju lokasi yang lebih aman. Selama ini korban tinggal sebatang kara di rumahnya yang kini ikut terendam banjir. Menerima telepon dari warga bahwasanya ada warga yang sudah lanjut usia, sekitar usia 60-70 tahun minta dievakuasi dengan kondisi yang sakit karena rumahnya itu cukup tinggi untuk rendaman airnya. Jadi kami tim dari BPBD Kabupaten Sampang melakukan evakuasi ke rumah korban. Langsung kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Di Kudus, Jawa Tengah, petugas mengevakuasi seorang kakek dari rumahnya yang terkepung banjir. Evakuasi cukup dramatis karena sang kakek sulit menggerakkan tubuh akibat terserang stroke. Banjir yang melanda desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kudus hingga Minggu pagi kian tinggi. Soalnya airnya lebatnya segini, gitu. Di depan rumah itu ya. Untuk rumahnya tinggi ya, Bu. Rumahnya tinggi tapi tidak kepasukan. Tapi hanya yang tak lewat ini loh. Depan rumah itu udah 1 meter lebih, Bu. Pihak pemerintah desa telah menyiapkan lokasi pengungsian untuk mengantisipasi bila air banjir semakin parah.
Tim Liputan Indosiar melaporkan. Dan tidak hanya menyelamatkan warga yang lansia lanjut usia, evakuasi warga korban banjir juga mengutamakan para ibu hamil dan bayi. Ya, seperti di Semarang, seorang ibu yang terpaksa melahirkan tanpa bantuan tim medis segera dievakuasi dari rumahnya. Kepada ibu-ibu yang melahirkan, bantuan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Wanita bernama Lian ini masih lemah saat ditolong tim SAR gabungan untuk dievakuasi dari rumahnya di Tlogosari, Semarang yang kebanjiran. Alhamdulillah, adiknya sehat, lahir. Eksekusi alhamdulillah dengan aman. Untuk anak dan ibu selamat, posisi bayi sudah lahir. Sebelumnya, Lian bisa melahirkan tanpa pertolongan medis. Ia hanya dibantu tetangganya dan proses persalinan lancar. Kondisi bayinya pun selamat. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dirawat intensif. Di kota Sampang, Jawa Timur, seorang ibu dan bayinya yang baru berumur 40 hari dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir. Mereka diungsikan ke rumah keluarganya agar bayi tak kedinginan. Sementara itu, dengan menerjang banjir, warga juga berinisiatif untuk membawa anak-anak dan keluarga mereka meninggalkan rumahnya yang terendam banjir. Sudah mendadak. Jadi sebelum tinggi sampai sudah mengungsi tadi ya? Iya. Apa aja yang dibawa? Apa? Yang dibawa apa aja? Gak bawa cuma anak sama istri. Iya. Di awal tahun 2023, kota Sampang dikepung banjir akibat hujan deras sejak Sabtu. Sungai Komoning yang tak mampu menampung debit air meluap dan merendam hampir seluruh kecamatan di kota Sampang. Air banjir setinggi lebih dari 1 meter membuat aktivitas warga sepanjang hari Minggu lumpuh total. Bahkan 3 kecamatan sempat terisolir. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang remaja yang berenang di Pantai Perigi, Trenggalek, Jawa Timur dinyatakan hilang usai terseret ombak besar. Sementara di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang anak bersama ayahnya ditemukan tewas setelah terseret sejauh 100 meter ke tengah laut oleh gelombang tinggi. Kasihan, tidak ada yang tolong, nih lari kowe. Yang bisa berenang, ya Allah. Kenapa kasihan dilihat saja, itu jauh. Tambah jauh, mama. Astaga, tinggal tangannya itu. Berani, apa anu. Video amatir milik warga ini merekam detik-detik saat seorang anak tiba-tiba terseret gelombang tinggi di Pantai Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Melihat anaknya terancam bahaya, ayah korban langsung berenang dan berusaha menariknya agar menepi. Namun upaya sang ayah untuk menolong anaknya justru membawa petaka. Keduanya terseret ombak sejauh 100 meter. Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian ini panik. Sementara upaya warga lainnya untuk menyelamatkan kedua korban sia-sia. Kedua korban dibawa ke bibir pantai, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban keduanya dilakukan pencarian oleh warga dan anggota yang ada pada saat itu yang sedang melaksanakan patroli, dan ditemukan lebih dulu anaknya, kemudian dibawa ke Puskesmas Polo Camba. Selang beberapa menit kemudian ditemukan lagi orang tuanya. Sementara dari Trenggalek, Jawa Timur, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan tim SAR berhasil menyelamatkan 3 dari 4 remaja wisatawan yang terseret ombak di Pantai Perigi. Ketiga remaja ini diselamatkan dalam kondisi lemas, sementara 1 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kecelakaan laut ini bermula saat 7 pelajar asal Kediri berwisata dan berenang di Pantai Perigi. Namun tiba-tiba ombak besar menggulung 4 korban. Ada teriakan dari yang main tersebut minta tolong. Akhirnya teman saya juga teriak. Akhirnya teman-teman yang ada di sini yang ditugaskan mengawasi dari security, kemudian dari Polair, dari AN yang patroli langsung mengambil pelampung membantu untuk menyelamatkan. Pencarian terhadap 1 korban yang belum ditemukan dihentikan sementara oleh petugas gabungan pada Minggu sore dan akan kembali dilanjutkan pada Senin pagi. Tim Liputan melaporkan. Lain lagi di Jawa Barat, berikut ini pemirsa, 2 orang warga yang sedang berwisata di Danau Situ Gunung, Kecamatan Dadu Dampit, Sukabumi,
tewas tenggelam saat mencoba membersihkan diri usai bermain bola. Ya, keduanya berhasil dievakuasi dalam selang waktu 3 jam setelah korban pertama ditemukan. Dengan menggunakan rakit, petugas gabungan mengevakuasi jasad korban tenggelam di kawasan Situ Gunung, Kadu Dampit, Sukabumi. Korban ditemukan tak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan menolong rekannya saat mandi usai bermain bola. Dengan menggunakan rakit, keduanya membersihkan diri menuju danau. Nandi Supriyatna, wisatawan asal Sukabumi, berhasil ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun nyawanya tak tertolong saat di rumah sakit. Sementara Bentar Hutan Negara yang berinisiatif mencari korban juga tak tertolong setelah sebelumnya sempat menyelam di danau. Salah satu korban, itu inisialnya NS, itu kemudian melompat dari perahu tersebut menceburkan diri ke danau. Karena kemudian sesaat setelah menceburkan diri kemudian tidak muncul ke permukaan, maka kemudian 2 orang temannya berinisiasi untuk kemudian menolong yang bersangkutan. Untuk sementara, pengelola wisata alam Situ Gunung akan menutup lokasi danau bagi wisatawan. Seluruh area danau Situ Gunung saat ini sudah diberi garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 korban yang longsor di Maros, Sulawesi Selatan. Petugas juga mengevakuasi 2 mobil yang sempat terbawa arus sungai. Inilah proses evakuasi sebuah minibus yang terbawa arus sungai usai diterjang longsor di Jalan Poros Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Menggunakan pemotong besi manual, tim SAR gabungan dan warga berupaya menarik sebuah bangkai mobil bak terbuka dari dasar sungai. Proses pengangkatan badan mobil dilakukan secara manual menggunakan tali. Evakuasi berlangsung selama 1 jam karena sulitnya medan yang dipenuhi oleh lumpur. Petugas menemukan bangkai mobil saat menyisir sungai yang memiliki kedalaman 12 meter. 1 bangkai mobil ditemukan berjarak 1 km dari lokasi longsor. Sementara 1 mobil lainnya ditemukan di bantaran sungai yang menjadi titik lokasi bencana tanah longsor. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, itu 2 mobil. Memang sebelumnya simpang siur beritanya, yang kami dapat laporan dari masyarakat, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Tapi setelah kami temukan fakta, di bawah timbunan material itu, maupun di sepanjang aliran sungai itu, kita tidak menemukan selain yang 2 mobil itu. 1 jasad korban yang ditemukan pada 30 Desember silam sudah diketahui identitasnya. Seorang wanita lansia bernama Rimang. Sementara itu, 4 korban tanah longsor yang masih hilang yaitu Emi, Dila, Adel, dan bocah balita bernama Celung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyebabkan banjir bandang yang merusak fasilitas umum. Salah satunya jembatan Nun Pisah yang menjadi jembatan menghubung antar desa, kondisinya kini terputus. Beginilah kondisi jembatan Nun Pisah di desa Olatimo yang putus diterjang banjir. Jembatan sudah tak bisa lagi dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Warga yang tetap nekat melintas harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Sementara itu, sejumlah sepeda motor yang ingin melintas harus digotong warga dalam menyeberangi sungai. Kini pemerintah setempat telah berkoordinasi untuk membangun jalan darurat agar aktivitas warga dapat kembali normal. Masih dari Nusa Tenggara Timur, pemirsa, tepatnya di Flores Timur, hujan dan angin kencang menyebabkan puluhan rumah dan fasilitas umum rusak. Warga diimbau waspada terhadap potensi angin kencang serta longsor, khususnya warga yang tinggal di kaki gunung maupun di bantaran sungai. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kendaraan wisatawan terjadi di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Sementara di Ciwidey, Bandung, mobil wisatawan mengalami kecelakaan lantaran masalah remblong.
Petugas mengevakuasi mobil yang terperosok ke dalam parit di Jalan Raya Ciwidey, Bandung, Jawa Barat Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan itu membuat arus lalu lintas dua arah dari Ciwidey menuju Bandung maupun sebaliknya sempat macet parah. Kecelakaan tunggal itu terjadi karena kendaraan yang ditumpangi 4 wisatawan asal Kabupaten Bandung Barat itu mengalami remblong saat meninggalkan objek wisata Ranca Upas. Dengan kendala teknis dengan remblong di mana pengemudi berumur 32 tahun berinisial GG dan penumpang 1 orang dewasa dan 3 orang remaja. Alhamdulillah pada sore hari ini pukul 16.15 telah berhasil dievakuasi. Sementara itu kecelakaan yang juga melibatkan kendaraan wisatawan terjadi di kilometer 131 Tol Cipali Minggu sore. Sebuah mobil menabrak mikrobus yang membawa 35 orang yang baru pulang berwisata dari Yogyakarta. Peristiwa itu bermula saat kedua kendaraan melaju searah dari Palimanan menuju Jakarta. Saat melintas di lokasi kejadian, mobil mengalami pecah ban, lalu oleng dan menabrak mikrobus yang syarat penumpang. Kerasnya benturan membuat mikrobus terguling dan terperosok ke median jalan tol. Akibatnya 11 orang penumpang bus luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Raja Purwakarta. Tim Liputan melaporkan. Gara-gara nekat parkir sembarangan di bahu jalan di kawasan Monas, pentil ban mobil milik wisatawan terkena razia pentil ban. Wisatawan tidak menyangka karena sudah membayar uang Rp30.000 kepada oknum juru parkir liar dengan dalih bisa terhindar dari razia. Ini dia akibatnya kalau parkir sembarangan di jalan protokol kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pentil ban mobil wisatawan ini diduga dicabut oleh petugas Sudin Perhubungan. Pemilik mobil pun terpaksa mengganti ban dengan ban cadangan agar bisa pulang. Beberapa di antaranya harus menunggu karena ban cadangan tak terbawa. Wisatawan yang umumnya berasal dari luar Jakarta ini tak menyangka mengalami kejadian ini. Sebab mereka sudah membayar uang Rp30.000 kepada oknum juru parkir liar dengan dalih bisa terhindar dari razia. Kita tanya sama juru parkir, aman di sini, bisa parkir mobil di sini? Iya, bisa bang, kami jaga. Oke. Makanya kami tinggal di mobil. Dihilangin semua bang, pentilnya. Jadi kalau ada apa-apa pun nggak bisa lagi dipompa. Harus beli pentil lagi bang. Razia pentil ban ini dilakukan agar pengendara jerah dan memarkirkan kendaraannya di tempat resmi. Untuk aturannya sih tidak boleh parkir, karena untuk tempat parkir udah di jalan BRT sudah ada. Kalau udah penuh ya udah nggak bisa untuk parkir di luar nggak bisa. Sementara itu, tak tertibnya wisatawan terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Peringatan dilarang berenang karena tingginya gelombang air laut tak digubris oleh pengunjung yang berwisata di Pantai Dewa Ruci. Mereka tetap berenang di pesisir pantai. Mencegah adanya korban jiwa di masa liburan tahun baru, selain mendirikan posko tim gabungan, pengelola wisata juga rutin berkeliling untuk mengingatkan warga. Tim Liputan melaporkan. Ngomong-ngomong soal liburan, ini sudah selesai ya. Betul. Hari ini sudah sebagian besar sudah mulai masuk kerja. Kayak kita ya. Nah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepadatan arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi di sejumlah ruas tol menuju Jakarta hari Minggu kemarin. Kita pantau, ini ada di tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, di mana petugas melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Arus lalu lintas di kilometer 51 ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat Minggu kemarin terpantau padat. Hal ini terjadi karena banyaknya volume kendaraan dari arah tol Purbalenyi, Bandung, serta tol Cipali, Jawa Tengah menuju Jakarta. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan kontraflow sejauh 15 km dari kilometer 62 hingga kilometer 47. Ribuan kendaraan juga memadati ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. Padatnya kendaraan membuat laju kendaraan tersendat dan terjadi kemacetan di beberapa titik. Kepadatan penumpang juga terjadi di Terminal 1 Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang kembali di hari Minggu karena pada hari Senin sudah mulai beraktivitas kembali. Pergerakan penumpang pada hari Minggu tercatat 108.055 orang dengan pergerakan pesawat berjumlah 773 pesawat yang didominasi oleh penumpang arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023.
Ada keluar ke Timor-Leste, ada di Jakarta, jadi bagi waktu. Oke, untuk aktivitas sendiri sudah bekerja kembali besok atau bagaimana nih Mas? Masih cuti. Masih cuti sampai tanggal 7. Oke. Sampai berarti minggu depan ya. Iya, artinya masih menikmati waktu yang cukup panjang lagi ya. Iya. Kebanyakan penumpang tiba dari 5 kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, waspadai kemungkinan munculnya satwa liar seperti ular saat banjir melanda permukiman. Di Koja, Jakarta Utara misalnya, warga digegerkan dengan temuan seekor ular sanca sepanjang 3 meter saat banjir melanda. Si Adam. Keberadaan seekor ular di tengah banjir awalnya diketahui sejumlah remaja. Mereka langsung berupaya menangkap ular. Setelah sempat berjibaku dalam genangan air, ular akhirnya bisa ditangkap. Munculnya ular terjadi saat banjir melanda di Jalan Lontar 1 Tugu Utara Koja, Jakarta Utara Minggu siang. Diduga ular bersumber dari aliran kali yang terseret arus banjir. Tiba-tiba ya ada anak kecil yang melihat ular itu lagi arah ke arah barat. Udah pasti merasa takut ya, karena ya khawatir dari anak-anaknya gitu. Ular tersebut diketahui merupakan jenis sanca kembang dengan panjang lebih dari 2 meter. Rencananya ular akan diserahkan warga ke instansi terkait yang akan melepas liarkan ular ke habitat aslinya. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Nah, ini masih dari ibu kota, tepatnya di Ciracas, Jakarta Timur. Petugas juga mengevakuasi ular sanca sepanjang hampir 4 meter dari dalam kamar mandi rumah warga. Ya, ular tersebut diduga bersarang di atas plafon kamar mandi hingga plafon tersebut jebol. Ular sanca dengan sepanjang 3,5 meter yang berada di dalam kamar mandi rumah warga di Jalan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur Minggu malam membuat penghuni rumah panik. Khawatir membahayakan, pemilik rumah langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi ular sanca. Nah, ini bukan untuk ditiru pemirsa, jadi harus yang punya pengalaman dan juga alat khusus ya. Agar tidak membahayakan penghuni rumah, hewan melata ini diamankan petugas ke kantor pemadam kebakaran. Bagaimana Pak responnya, Pak? Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi rayakan malam pergantian tahun. Wakil Bupati Kaur Bengkulu menjadi korban ledakan saat menyalakan kembang api. Fokus Pagi segera kembali bersama Wanda Dwi Utari. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pria karena mengamuk di kediaman mantan istrinya di kawasan Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Diduga persoalan keluarga penyebab kejadian tersebut. Pria 30 tahun berinisial RZ hanya bisa pasrah saat petugas Polsek Cilincing, Jakarta Utara Minggu petang mengamankan dan membawanya ke kantor polisi berikut barang bukti sebilah senjata tajam. Sebelumnya pria ini mengamuk di kediaman mantan istrinya di kawasan Jalan Tipar, Cakung. Bahkan selain sempat memecahkan kaca jendela, ia juga mengancam orang tua mantan istrinya dengan senjata tajam. Persoalan perceraian dengan mantan istrinya yang telah dinikahinya selama 5 tahun diduga menjadi pemicunya. Datang kemarin dalam keadaan mabok. Dia kan udah begitu membawa senjata tajam. Nah, kita sebagai warga merasa terganggu, gitu kan, merasa terganggu sama suasana. Tapi kita coba melerai keadaan itu. Cuma memang dalam keadaan mabok, jadi kita nggak bisa gitu kan, sampai dia membawa senjata tajam kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian yang menangani kasusnya. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Wakil Bupati Kaur Bengkulu Herlian Mohrim menjadi korban ledakan kembang api di malam pergantian tahun. Ledakan terjadi saat korban sedang memegang dan menyalakan kembang api.
Inilah tatkala kembang api yang dipegang oleh Wakil Bupati Kawur Herlian Muhrim meledak saat perayaan pergantian tahun di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan Kawur Bengkulu pada Sabtu malam. Akibat ledakan tersebut, 2 jari pejabat di Kabupaten Kawur itu mengalami luka parah. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kawur Bengkulu, lalu dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu karena adanya gangguan tulang dan saraf akibat luka itu. Nah, jadi tangannya itu posisinya ada luka yang kemarin pendarahannya sudah kita bawa ke RSUD Kawur. Setelah diperiksa di tim rumah sakit Kawur di IGD, ternyata ada yang bermasalah dengan tulangnya dan persarafannya, di mana di RSUD Kawur itu tidak bisa dilakukan karena hanya kami mempunyai dokter bedah umum. Korban kemudian menjalani operasi jari tangan yang terbakar di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Kota Bengkulu yang jaraknya 6 jam dari Kawur. Ferry Susanto melaporkan dari Kawur, Bengkulu. Pemirsa, nasib naas dialami seorang pemuda di Garut, Jawa Barat. Ia diserang segerombolan pengendara motor bersenjata tajam seusai merayakan malam pergantian tahun di alun-alun Garut. Tim Satuan Samapta Polres Garut yang sedang berpatroli Minggu dini hari mendapati sebuah sepeda motor yang rusak tergeletak di tepi jalan di wilayah Bojong, Garut, Jawa Barat. Saat diperiksa, mesin motor itu masih panas yang menandakan baru digunakan. Setelah mencari-cari beberapa saat, tak jauh dari tempat tersebut, petugas menemukan seorang pemuda dengan kepala terluka yang tengah mencari pertolongan. Kamu bikin laporan dulu ke mana? Ke Polsek Banyuresmi. Kamu laporan. Pemuda warga Kampung Patrol Garut itu diserang gerombolan pengendara motor yang membawa senjata tajam. Penganiayaan terjadi saat korban pulang usai merayakan malam pergantian tahun di alun-alun Garut. Usai membacok dan melihat korban jatuh, para pengendara motor langsung kabur. Atas ini sudah di sini. Tulungan. Bilang minta tolong. Terus Bapak pas lagi dia minta tolong, Bapak gimana Pak? Nah, nyambi atas pengendara motor itu motor neriti pungkul. Jadi langsung nyamperin gitu Pak? Nerapun ke polisi ya yang. Warga lalu membawa korban ke klinik untuk mengobati luka-lukanya. Sementara polisi kini tengah memburu para pelaku pembacokan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, usai perayaan pergantian tahun, warga di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi menemukan seorang pemuda tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, saksi mata melihat korban berjalan sempoyongan dari arah apartemen di sekitar TKP. Seorang pemuda tewas bersimbah darah di atas trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Diduga korban diserang hingga menyebabkan luka tusuk di bagian perut yang cukup parah. Bahkan organ dalam tubuhnya terburai. Sebelum tewas, petugas keamanan ruko yang berjaga sempat melihat korban berjalan dari arah apartemen dalam kondisi sempoyongan dan terduduk di trotoar jalan. Dia dari arah Mutiara. Saya lihat sempoyongannya di pinggir jalan sini. Ya saya pikir itu orang mabuk, gitu kan. Ya udah sambil bercanda-bercanda, dia duduk langsung terkapar. Gak lama temennya datang, teriak-teriak minta tolong. Yang tadi saya lihat begitu saya mau tolongin sih luka tusukan di bagian perut sih itu lumayan panjang Pak. Jadi begitu mau saya ikat tangannya, saya pikir kebacok tangan. Ternyata pas ngeliat perut saya langsung lepas tangan, nggak saya pegang. Polisi dari Polres Bekasi Kota yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Dari identifikasi sementara, korban bernama Fasih Hulisan, berusia 25 tahun. Jasadnya kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria menabrak pembatas Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beruntung tak ada korban luka dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Sebuah mobil menabrak tiang pembatas stasiun MRT ASEAN. Mobil seketika ringsek di bagian depan. Diduga kecelakaan terjadi lantaran sopir mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Sopir dan 4 penumpangnya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Pemirsa, kepolisian mengamankan puluhan botol minuman keras dari razia patroli keliling di malam tahun baru. Sayangnya,
saat penggerebekan sejumlah pemilik warung berhasil kabur. Aparat bermotor konvoi untuk merazia minuman keras yang masih dijual di sejumlah lokasi. Tak hanya menuju satu lokasi, namun aparat terus bergerak ke kawasan lain di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Benar saja, petugas mendapati sejumlah botol minuman keras berbagai merek di berbagai kios. Minuman keras itu diduga hendak dikonsumsi oleh para pemuda yang akan merayakan malam pergantian tahun. Sayangnya sejumlah pemilik warung berhasil kabur. Barang bukti tersebut lalu dibawa ke kantor polisi. Satreskrim maupun dari Satreskrim Polres Mowan mengadakan patroli maupun razia khususnya untuk menjaga keamanan ketertiban di masyarakat. Tim gabungan Mapolres Polewali Mandar, TNI dan Brimob juga menggelar patroli keliling kota. Petugas menyasar lokasi rawan terjadinya kericuhan. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kian mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir, kasus KDRT banyak memakan korban jiwa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua justru menjadi korbannya. Dua-duanya korban. Rumah yang seharusnya menjadi tempat terbaik mendapat kebahagiaan kerap kali berujung petaka. Pelaku utamanya tak lain adalah orang tua yang kemudian mengaku hilaf main tangan pada buah hati. Penganiayaan yang dilakukan bahkan berakhir hilangnya nyawa sang buah hati. Seperti yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di Rawagabus, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang suami siri tega menyiramkan air keras ke istri dan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Keduanya tewas usai kejadian. Menurut tetangga, sebelum peristiwa terjadi, mereka mendengar cekcok mulut korban dengan pelaku yang berprofesi sebagai tukang urut dan penjual cairan pembersih lantai. Masih di bulan Desember, seorang ayah di desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur juga kedapatan tega menganiaya buah hatinya yang masih berusia 6 tahun. Pelaku menyiramkan air panas pada buah hatinya hanya karena sang anak sering buang air sembarangan. Tak hanya pihak ayah, sang ibu pun bisa menjadi pelaku kekerasan. Di Surabaya, Jawa Timur misalnya, seorang ibu kandung tega menganiaya buah hatinya yang berumur 6 tahun hingga tewas. Alasannya, pelaku emosi menghadapi anaknya yang kerap menangis. Hal serupa juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Seorang ibu membunuh anak kandungnya gara-gara kesal sang anak kerap membuat keributan di dalam rumah. Deretan kasus ini menambah daftar kelam kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2022, kasus KDRT dengan anak menjadi korbannya sebanyak 2.736 kasus atau naik sekira 56%. Sementara data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2020 hingga 2022 terus terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kita harapkan bagaimana pemerintah hadir. Jadi kalau pertanyaannya apakah pemerintah hadir tetapi tidak ada evaluasi terhadap itu sehingga terjadi terus-menerus sekalipun pendekatannya dilakukan adalah pendekatan hukum. Dari jumlah kasus KDRT, mayoritas berawal dari konflik antara suami istri. Sebagai target yang paling tak berdaya, anak, utamanya yang di bawah umur, lantas jadi sasaran. Padahal suami istri yang berperan sebagai orang tua wajib menjadi tonggak keharmonisan rumah tangga. Keduanya harus mampu mengerti tugas dan tanggung jawab. Jadi memang peran daripada pemerintah, peran daripada tokoh agama, peran daripada pendidikan kita harus bisa diberikan. Sejak anak-anak remaja ini bahwa tugas dan tanggung jawab menjadi keluarga adalah tugas yang berat, tidak mudah. Justru itu harus dipersiapkan termasuk keterampilan mengelola emosi marah. Betapapun tidak harmonisnya sebuah hubungan, tak ada dalih yang bisa membenarkan tindak kekerasan. Pastikan sejak awal untuk tidak memberi ruang bagi bibit-bibit kekerasan, baik itu lisan maupun perbuatan. Pasangan orang tua juga harus bisa berlapang dada, mengesampingkan ego dan bekerja sama, serta menjauhi perselingkuhan demi menjaga keharmonisan berumah tangga.
Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi segera kembali pemirsa dengan informasi 1 korban meninggal dunia, 2 lainnya luka-luka saat mobil pick-up yang ditumpangi wisatawan tertimpa tiang listrik di Jalan Nasional. Informasi selengkapnya bersama Jamie Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Jamie Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, ada sebuah mobil sedan yang terbakar di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian mesin mobil. Mobil jenis sedan terbakar hebat saat melaju dari arah Pandeglang menuju Labuan. Pemilik kendaraan bersama 2 orang lainnya berhasil selamat setelah mengetahui kendaraan yang dikemudikannya mengeluarkan kepulan asap dari bagian kap mesin. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datangi lokasi kejadian. Kini peristiwa kebakaran ini telah ditangani petugas kepolisian dari Satlantas Polres Pandeglang. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat karena banyak pengendara berhenti untuk melihatnya. Konsleting listrik di bagian mesin. Konsleting ya. Ada korban nggak, Bang? Sementara tidak ada korban, penumpangnya 3 orang, laki-laki 1, perempuannya 2. Setelah dengan adanya kejadian kebakaran mobil, pemilik mobil berikut dengan 2 penumpangnya selamat. Alhamdulillah selamat dan melaporkan langsung ke Pos Lantas Tugu Jam. Lain lagi di Lampung berikut ini pemirsa, ada mobil pickup yang ditumpangi wisatawan tertimpa tiang listrik di Jalan Nasional Lampung Barat. Akibatnya 1 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya terluka berat. Nyawa Yunila, perempuan berusia 42 tahun, melayang usai tertimpa tiang listrik di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Prau, Lampung Barat, Minggu siang. Sementara itu, 2 keponakannya terluka berat. Petaka ini terjadi saat kabel listrik yang menjuntai di jalan tersangkut bak truk tronton. Akibatnya 2 tiang listrik tertarik hingga roboh dan menimpa mobil pickup yang ditumpangi para korban saat akan berwisata ke arah Krui, pesisir barat. Pada hari ini, Minggu 1 Januari 2023, telah dilaksanakan evakuasi tiang listrik yang menghambat jalan dan sekarang sudah lancar. Sementara anggota yang ada di arus lalu lintas, sementara untuk jalan sudah dapat dilewati. Kemacetan di Jalan Nasional Lampung Barat sempat terjadi sebelum akhirnya bisa diatasi oleh petugas. Sekarang jalan lintas Liwak Krui sudah normal lancar dan kendaraan yang terlibat laka lantas sudah kita amankan di Polres Lampung Barat. Sementara itu, para korban sudah dibawa ke RSUD Alimuddin Umar. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Di informasi lainnya, warga menangkap seorang diduga anggota gerombolan motor yang kerap menyerang pengguna jalan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi harus berjibaku mengamankan lelaki itu dari amukan warga. Seorang pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya di kawasan Jalan Wahid Hasim, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Polisi pun berjibaku mengamankan lelaki tersebut dari amukan warga. Peristiwanya bermula dari gerombolan pesepeda motor yang mengacungkan senjata tajam dan menyerang secara acak sejumlah pengendara lain yang berpapasan dengan mereka. Melihat ulah kawanan bermotor, warga pun geram dan mencegah tindakan brutal tersebut. Kawanan ini justru berusaha menyerang warga. Salah satu anggota kawanan ini berhasil ditangkap setelah jatuh dan masuk ke dalam got. Tadi dia dari arah PJMI itu datang tuh rame-rame. Terus ada orang diserang. Terus sampai sini dijatuhin, dimasukin ke got dia, Bang. Itu yang Abang lihat itu berapa orang, Bang? Banyak apa? Ada sih 10 motor, Bang, yang ngejar, Bang. Petugas langsung membawa lelaki ini ke kantor polisi guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Bupati Pangandaran, Jawa Barat mengamuk pada puncak malam pergantian tahun baru dan videonya hebohkan media sosial. Selain itu, beredar juga laporan pengaduan adanya tudingan pemukulan bupati terhadap warga.
luas di media sosial memperlihatkan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengamuk menyusul segel penutupan tempat hiburan malam ada yang merobek. Bupati Pangandaran tampak beradu mulut dengan seorang warga hingga berujung keributan. Warga yang merasa dirugikan pun membuat laporan ke Polres Pangandaran dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Warga tersebut bahkan menuduh Bupati memukul bagian hidungnya. Bupati JJ membenarkan kejadian tersebut. Dia beralasan bahwa kafe tersebut kerap dijadikan tempat jual miras dan ajang prostitusi. Wajarlah saya marah, karena segel itu adalah simbol kehormatan, bukan hanya Pemda. Para ulama juga masang itu bareng, masang lembaga masang bareng di situ. Ya saya tanya, dia kenapa dibuka? Manggil saya A, pas manggil saya A. Kan ada putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang mana? Menurut Bupati Pangandaran sebagai kabupaten wisata menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga wajar jika pihaknya menutup kafe yang kerap jadi tempat maksiat karena sudah merupakan kesepakatan semua pihak termasuk ulama. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang menggenangi tak menghalangi pengantin di Sumeneb, Jawa Timur berikut ini untuk menggelar pesta pernikahan. Para tamu undangan pun tetap semangat menghadiri pesta walau kaki mereka sebagian terendam air banjir. Ini dia pesta pernikahan pengantin di Desa Marengan, Kalianget, Sumeneb yang dikepung banjir Minggu pagi. Ya, kaki para undangan yang hadir terpaksa terendam air. Syukurlah mereka masih bisa duduk dengan pakaian tetap kering. Sementara kedua mempelai tetap aman di pelaminan dan bisa menikmati momen bahagia mereka. Banjir memang tak bisa dihindari pihak pengantin dan keluarga. Pernikahan pun tak bisa ditunda karena undangan sudah disebar jauh-jauh hari. Tidak mungkin kan kalau sudah undangan menyebar, ya kan? Dan persiapan tuan rumah sudah siap dari sebelumnya. Juga manten pria yang dari Gili Raja itu memang sudah datang, ada kesepakatan. Jadi tidak mau ya harus tetap dilaksanakan. Tetap berjalan lancar, Pak ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Selama 2 tahun, terutama di musim hujan, air dari saluran irigasi yang meluap kerap menggenangi kawasan ini. Namun, banjir kali ini menjadi yang terparah karena debit air bisa mencapai 50 cm. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dari Jawa Barat, pemirsa. Ini ada warga yang semula bertani sayuran di Cianjur dan melihat peluang tanah di desanya bisa untuk berkebun hingga ia mengembangkan sebuah perkebunan bunga krisan. Kita simak, pemirsa, inilah Berani Berubah, Pundi Cuan Kebun Krisan. Dari dulu memang saya bertani, dari didikan masa kecil, ayah kebetulan petani juga, terus dari kecil juga sudah dibimbing dari segi pertanian, bagaimana cara bertani, sayuran, menanam macam-macam sayuran lah. Nah, tahun 2017 saya belajar mulai belajar mengenal bunga krisan. Terus saya coba-coba membangun GH, satu greenhouse aja dulu. Kebetulan ada modal lah dikit-dikit. Saya coba di situ, cuman satu musim. Satu musim itu kebetulan waktu itu gagal panen karena di waktu itu kebetulan musim hujan. Jadi banyak penyakit yang menyerang pada bunga krisan ternyata. Nah, di situ saya mulai mengetahui tentang bagaimana cara penanggulangan di musim hujan. Ternyata cukup sulit juga. Ya sedikit lah dipelajari gitu tentang bagaimana cara menanggulangi hama dan penyakit di bunga krisan. Ternyata. Nah, sampai akhirnya musim kedua saya berhasil. Alhamdulillah berhasil. Ternyata memang di bunga krisan hasilnya juga cukup lumayan. Dan alhamdulillah di sini greenhouse atau yang menanam bunga krisan tambah banyak juga dari warga-warga juga karena banyak
membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Alhamdulillah membantu buat beli ini itu semua kebutuhan. Dulu saya bekerja sebagai petani, dididik dari kecil sama seperti petani yang lainnya. Saya juga ingin membangun GH seperti yang lain juga. Untuk kaula muda jangan malu untuk menjadi petani bunga krisan. Kita harus kreatif, semangat, dan berani berubah. Pemirsa, sejumlah lokasi wisata padat dikunjungi warga saat libur tahun baru. Bahkan cuaca hujan gerimis tidak menyurutkan pengunjung untuk datang ke lokasi Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejak Minggu pagi, para pengunjung terus berdatangan memadati lokasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Tercatat sekitar 34.000 lebih pengunjung datang untuk menghabiskan waktu liburan tahun baru. Antrean terlihat di loket pintu masuk kendaraan meski cuaca sedang hujan gerimis. Selain warga Jakarta, para pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan wisata Lembang Park and Zoo juga menjadi salah satu magnet bagi para wisatawan yang menghabiskan waktu liburnya. Sekilas memang mirip seperti kebun binatang, namun tempat ini mengusung konsep Eropa yang lebih terbuka. Tidak hanya dapat melihat, para wisatawan juga bisa berinteraksi dengan satwa yang ada di kawasan seluas 15 hektar ini. Dari rumah kucing, semua kebun binatang, semuanya udah dilihat. Yang paling berkesan dan paling disuka apa nih? Rumah kucing. Rumah kucing ya? Total ada 800 hewan dan 180 spesies yang dapat pengunjung jumpai di sini. Di kawasan Lembang Park and Zoo ini, pengunjung cukup membayar 70.000 saja untuk akhir pekan dan 50.000 untuk hari biasa. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, seiring berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang ke Jakarta padat di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu malam. Kita simak informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati penumpang kereta yang kembali ke ibu kota pada Minggu malam. Ya, ini melonjaknya arus balik penumpang seiring dengan berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kepadatan penumpang kereta terlihat di area kedatangan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Minggu malam. Ratusan penumpang terlihat baru saja tiba dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Mayoritas penumpang mengaku harus balik ke Jakarta lantaran harus kembali untuk masuk kerja. Sementara bagi pelajar, hari ini sejumlah sekolah juga mulai aktivitas belajar mengajar. Selain arus balik, sejumlah penumpang juga terlihat berangkat ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Bahkan sejumlah calon penumpang kereta tujuan Semarang mengalami keterlambatan keberangkatan akibat banjir yang melanda kawasan Semarang. Oh iya, oke deh, siap. Mana agak lama ya Pak, ada stasiun Karanganyar apa ya? Pokoknya stasiun besar ya. Besar ya, lama. Agak lama berhentinya, nggak tahu kenapa, tidak diberitahu soalnya. Emang pulang sekarang karena besok kerja atau? Iya, pulang besok sudah kerja. Ya, semangat untuk kembali beraktivitas. Yes. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini arus balik libur tahun baru, kita terhubung dengan reporter Rati Hartono yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi Rati, silakan laporannya. Ya, selamat
Selamat pagi Jamie dan juga Wanda. Berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai oleh penumpang, baik yang baru saja tiba di ibu kota ataupun yang akan kembali ke kampung halamannya. Nah, ada beberapa alasan kenapa stasiun Pasar Senen mengalami penumpukan, yakni yang pertama itu dikarenakan stasiun Tawang Semarang mengalami banjir sehingga ada beberapa rute yang dialihkan di beberapa kota di kawasan Jawa Tengah atau daerah Jawa Tengah. Lalu yang kedua, ada alasan penumpang. Tadi kami sempat mewawancarai yang baru saja tiba ataupun akan kembali itu dikarenakan mereka akan kembali beraktivitas, baik yang akan kerja ataupun anak-anak akan kembali sekolah begitu. Nah, lalu per hari ini data yang kami peroleh adalah sekitar 13.000 penumpang yang baru saja tiba di ibu kota. Lalu ada 16.000 penumpang yang akan kembali ke kota atau kota asal begitu. Nah, PT KAI memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru itu dimulai hari ini 2 Januari hingga nanti 8 Januari 2023. Demikian laporan kami, kembali ke Jamie dan Wanda di studio. Baik, demikian Rati Hartono melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, ini kalau misalnya masih ada yang kembali untuk rumah masing-masing begitu ya, semoga harus tetap wajib protokol kesehatan pastinya, sehat selalu dan juga tetap hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili teman-teman redaksi yang bertugas, saya Jamie Darusman. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Semangat ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun ke-28 untuk Indosiar. Hampir 3 dekade lamanya Indosiar hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selama ini berbagai program Indosiar telah melekat di hati masyarakat. Pada momen ulang tahun ini, saya harap Indosiar tidak hanya terus menayangkan warta yang sensibel dan kredibel, tapi juga konsisten mengudarakan siaran edukatif dan inspiratif bagi anak bangsa. Saya meyakini Indosiar mampu menjadi media perekat kehidupan berdemokrasi serta menjadi pembawa pesan-pesan sejuk yang menyatukan seluruh komponen negeri. Selamat ulang tahun Indosiar. Terus hadirkan tontonan yang bersahabat sekaligus membawa maslahat bagi seluruh rentang usia. Indosiar memang untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar kita. Biasa. Wow. Luar biasa. Kiss Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konser 28 tahun Indosiar luar biasa. Vibes di Indosiar.